Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat An-Nisa ayat yang ke-127. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini dimatikan aja, diganti yang tengah. Dimatiin aja, ganti yang tengah aja. Kotor ini, khawatir keluar apinya. Mau dibersihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Sampai ayat 130 ya. Baik, qala fi tafsir, dalam tafsirnya dikatakan ini ayat 127 yatlubun nas, para sahabat meminta minka darimu ayuhan nabi SAW, wahai nabi, antubayyina lahum, agar kamu menjelaskan kepada mereka, maushkila alaihim, apa yang sulit bagi mereka, fahmuhu, untuk memahaminya, min, dari qadaya an-nisa'i, dari perkara-perkara wanita, wa ahkamihinna, dan hukum-hukum kewanitaan. Ini para sahabat biasa bertanya kepada Nabi SAW agar menjelaskan hal-hal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Wanita. Qul, katakan wahai Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala yubayyinu lakum, akan menjelaskan kepada kalian, umurahunna, perkara mereka, wa ma yutla alaikum, dan apa yang dibacakan kepada kalian, fil kitab, di dalam Al-Quran, fi, tentang yataman nisa. Allah juga akan menjelaskan kepada kalian apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran, fi yataman nisa, tentang wanita-wanita yatim, allati la tu'tunahunna, yang mereka tidak kalian berikan, ma faradallahu ta'ala lahunna, apa yang telah Allah tetapkan bagiannya untuk mereka, minal mahri, berupa mahar, wal mirathi, dan mirath, dan warisan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ya, itu enggak ngasih mahar. Umumnya mereka enggak ngasih mahar, dan pernikahan juga enggak ngasih warisan kepada siapa? Kepada wanita. Kepada wanita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, ya,
bahwa mereka wajib diberi mahar dalam pernikahan, harus diberi mahar, dan mereka memiliki apa? Jatah dalam warisan yang telah dia sebutkan di awal ayat, ya, ayat ke-11 dan seterusnya di surat An-Nisa, ya. Itu keindahan Islam. Wa ghairi dzalika, ya, dan selain itu minal huquqi, dari hak-hak wanita. Wa tuhibbun, dan kalian menyukai nikahahunna, untuk menikahi mereka para wanita yatim, au targhabun an nikahihinna, atau kalian tidak menyukai untuk menikahi mereka. Allah akan jelaskan semuanya. Wa yubayyinullahu lakum. Jadi kalau kita mau mencari hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, cari di Al-Qur'an. Ya, cari di Al-Qur'an. Yubayyinullahu lakum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian amrad du'afa, juga menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum perkara tentang du'afa minas sighar, orang-orang lemah minas sighar, dari kalangan anak-anak kecil. Ya, dari kalangan anak kecil. Ini yang disebut dengan anak yatim. Wa wujubil qiyam lil yatama, Allah menjelaskan wajibnya merawat al-qiyam, merawat al-yatama, anak-anak yatim. Siapa mereka? Mereka alladzina mat abuhum, mereka adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak mereka, wahum dunas sinnil bulughi, sementara usia mereka belum balik. Itu definisi anak yatim. Ya, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya di usia belum balik. Ya, sementara usianya belum balik. Kalau sudah balik tidak lagi disebut anak yatim. Allah mewajibkan kalian merawat anak-anak yatim bil adli, secara adil, wa tarkil jawri alaihim fi huquqihim, dan Allah wajibkan kalian merawat mereka dengan adil, dan agar kalian meninggalkan al-jawr alaihim, ya, zalim terhadap mereka, fi huquqihim, dalam hak-hak mereka. Anak yatim memiliki hak. Ya, Allah melarang, ya, kita zalim kepada mereka, ya. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala kana bihi aliman, maha mengetahui perbuatan kalian. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak ada sesuatu pun yang tidak dia ketahui, wala min ghairihi, dari dia ataupun dari selainnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dia ketahui darinya, ataupun, ya, dari amal kebaikan itu ataupun yang lainnya. Al-ayatul lati ba'daha, ayat yang berikutnya. Wa in alimat imra'atun min zawjiha, apabila seorang istri mengetahui suaminya tarafu'an anha, ya, zalim kepadanya. Kalau seorang istri mengetahui suaminya zalim kepadanya, tarafu' itu merasa tinggi. Ya, apa merasa tinggi? Wa ta'aliyan 'alaiha, dia mendapati suaminya, ya, sombong kepadanya, aw insirafan anha, atau tidak memperdulikannya, menelantarkannya. Fala itsma 'alaihima an yatasalaha, maka boleh bagi suami istri itu untuk, ya, yatasalaha ala ma tatibbihi nufusuhuma, untuk berdamai, ya, boleh suami istri itu untuk berdamai, ya, pada perkara-perkara yang tatibu bihi nufusuhuma, yang membuat hati masing-masing dari suami istri itu tenang. Berupa apa? Minal qismah, pembagian hari, awin nafkah, atau nafkah. Jadi kalau suaminya punya istri lebih dari satu, ya, kemudian salah satu istri merasakan sang suami mulai apa? Mulai berubah, ya, mulai cuek dengan dia, mulai nggak peduli dengan dia. Ada istri yang lain,
Ya, mulai mengabaikan dia, mulai sombong, mulai zalim, maka boleh ya suami istri ini kemudian berdamai, sulah berdamai, cari jalan tengah yang masing-masing puas, masing-masing apa? Tenang hatinya. Ya, kismah, pembagian harinya di apa namanya? Dikompromikan. Pembagian harinya dikompromikan. Ya, kalau tadinya mestinya sepekan dapat 2 kali, tidak apa-apa dapat 1 kali. Yang penting suami itu apa? Suami itu baik lagi, enggak zalim lagi. Ya sudah, mengalah, sang istri mengalah. Ya, jadi 1 hari aja. Tadinya 2 hari sepekan jadi 1 hari. Ya. Kalau istrinya 3 kan 2 hari 1 pekan. Ya, jadi 1 hari. Ya. Atau nafkahnya. Ya, nafkahnya. Ya. Si istri minta uang belanjaannya dikurangin enggak apa-apa. Ya. Yang penting kamu baik sama saya. Uang belanjaannya dikurangin. Ya. Jadi boleh ya mengkompromikan, berdamai apa? Tadi hal-hal yang membuat hati masing-masing menjadi tenang. Ya, wasulhu aula wa afdalu. Tentu saja berdamai itu lebih utama, lebih afdal daripada bercerai. Atau daripada apa? Daripada kelahi terus. Ya kan? Daripada terzolimi terus oleh suami. Ya, daripada dicuekin sama suami. Lebih baik berdamai. Ya. Wajubilatin nufusu, jiwa manusia itu difitrahkan, jubilat difitrahkan, diciptakan alal hirsi wal bukhli, untuk memiliki hirs, semangat, wal bukhl, dan kebakilan. Jadi jiwa manusia itu diciptakan dengan fitrah, 2 sifat. Ya. Sifat lumo itu apa? Dermawan, dan sifat pelit. Faka'anna al-bukhla hadiruha la yanfaqu anha. Tapi seakan-akan kebakilan itu lebih dominan pada jiwa manusia, la yanfaqu anha. Tidak bisa jiwa itu meninggalkan sepenuhnya kebakilan. Ya, bakil apa bakil? Pelit. Ya, pelit. Ya, maka ketika si suami muncul lebih didominasi oleh sifat pelit, bakhil, maka sang istri tidak boleh langsung minta cerai, menggugat, tidak. Tapi dikompromikan dulu, berdamai dulu. Ya, dikompromikan dulu, karena lebih baik berdamai, kompromi, meskipun haknya berkurang daripada apa? Daripada bercerai atau berkelahi terus. Ya, karena sifat bakhil mendominasi suami, misalkan. Wa in tuhsinu muamalata zaujatikum, wahai para lelaki, jika kalian itu ya baik dalam bergaul dengan istri-istri kalian, watakhafullaha bihinna, dan kalian ya takut kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian, fa innallaha kana bima ta'malun min dzalika wa ghairihi aliman, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala apa yang kalian perbuat ya dari kebaikan ataupun yang lainnya. La yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Wa sayujazikum ahsan, dan Allah pasti akan memberi pahala kepada kalian. Ya, Allah pasti akan memberi pahala pada kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum tentang ya kalau suami durhaka kepada istri, apa yang mesti dilakukan. Ya, rinci. Kemudian Allah secara umum di akhir ayat memotivasi para suami supaya berlaku baik kepada istri. Supaya berlaku baik kepada istri.
Ya. Kemudian memberitahu bahwa memang kalau suami pelit itu memang ya suami itu, laki-laki itu diciptakan dengan fitrah apa tadi? Sifat bakhil dan sifat ya derma, semangat tinggi, derma. Ya, dermawan. Tapi kalau seringnya itu sifat bakhil mendominasi manusia. Sifat bakhil mendominasi apa? Manusia. Ya. Ini harus dipahami. Ya, harus memahami karakter karakter asli dari manusia, dipahami. Ya. Seperti karakter asli dari perempuan itu lemah. Ya, lemah fisik, lemah batinnya. Ya, jangan diajak kelahi terus, jangan diajak ya tinju terus ya. Lemah fisik, ya, lemah batin, ya. Jangan dijatuhkan terus, ya, dikecilkan terus hatinya. Ya, diomelin terus. Ya, dipermalukan, jangan, karena lemah. Ya. Sebaliknya, ya, manusia punya karakter asli bakhil. Ya. Ya. Jangan apa? Ya. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Jangan dipermasalahkan terus kebakhilan suaminya pelit. Sedikit dasar pelit. Sedikit dasar pelit, ya. Jadi istri jangan kemudian royal. Apa royal itu? Konsumtif. Ya. Konsumtif. Ya, glamor konsumtif. Ya. Hal-hal yang tidak dibutuhkan pun mau diborongnya, kan? Kalau nggak boleh, dasar pelit. Ya. Harus dipahami karakter. Ya. Baik. Ayat yang berikutnya ini bicara tentang masalah, ya, masih sama masalah tentang ya istri lebih dari satu, ya, dan bagaimana menyikapinya. Ya, di ayat 129, insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.